wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahisatri Andika, NIM B1B1222045, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Angkatan 2022, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Dosen pengapu Bapak Alfa Beriansah, SIP MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu politik dan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Sebelum masuk ke materi inti, hal pertama yang akan saya bahas adalah tentang pengertian ilmu politik. Pengertian politik juga bisa dilihat berdasarkan sejarah. Secara etimologi, istilah politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis. Lalu untuk arti dari kata polis sendiri adalah suatu kata yang memiliki status negara atau kota, city, state. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani, yang dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Nah, di sini saya akan masuk ke materi inti, yaitu definisi politik menurut para ahli. Yang pertama, definisi politik menurut Osip K. Vallenheim. Ilmu politik yaitu ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan, gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Yang kedua, menurut Prof. Muhammad Yamin, ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan masyarakat yang mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. Selanjutnya adalah konsep ilmu politik. Konsep ilmu politik yang pertama adalah negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakat atau rakyatnya. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain. Yang ketiga adalah keputusan. Keputusan atau decision adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pembagian keputusan atau decision making menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi. Yang keempat adalah kebijakan atau polisi. Kebijakan atau polisi adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima adalah pembagian atau distribution. Ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dan hak-hak masyarakat
pembagian alokasi, beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan. Yang selanjutnya adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Secara umum, ilmu politik menitik beratkan pada fungsi input, sedangkan ilmu pemerintahan menekankan pada fungsi output dari mutu sistem politik. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Ilmu hukum sejak dahulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, terutama di negara-negara benua Eropa, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang law enforcement merupakan salah satu kewajiban yang penting. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu politik erat sekali hubungannya dengan ilmu sosiologi karena ilmu sosiologi mempelajari atau memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan dan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu, ilmu politik erat hubungannya dengan ilmu sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti pembatasan strategis, desakan penduduk yang mempengaruhi politik. Ilmu politik memandang ilmu geografi dari suatu negara yang sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik. Yang keenam, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi ini berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Juga untuk memperlihatkan sikap atau respon yang diberikan masyarakat, sehingga pelaku politik bisa mempelajarinya agar pelaku politik dapat memberi keputusan yang terbaik untuk masyarakat. Yang ketujuh, hubungan ilmu politik dengan ilmu administrasi publik. Sejak zaman dahulu, ilmu politik dengan ilmu administrasi sangat erat kaitannya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Yang kedelapan adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Yang kesembilan
adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, psikologi, sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial tersebut mempunyai objek penyidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Yang ke-10, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Hubungan erat ilmu antropologi dengan ilmu politik yakni dari ilmu antropologi yang memberikan pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang ke-11, hubungan ilmu politik dengan etika. Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang membatasi ilmu politik, terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi di samping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Apabila menghilangkan moral dari politik, maka akan kita dapatkan politik yang bersifat Machiavellitis, yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk, tanpa mengindahkan kesusilaan, hanya dengan jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik. Dapat diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diabaikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara umum, politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik secara warga negara, antar negara, dan negara, maupun hubungan sesama negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap saling menjaga kesehatan, serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.